Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat beberapa pujian. Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita ajak semua keluarga kita untuk menaikkan satu pujian, yaitu Bukti Kebesaranmu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menaikkan korban syukur kami Tuhan. Biarlah korban syukur kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu,
padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Benar Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan bagiku adalah yang terbaik. Mari kita nyatakan iman kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Tuhanlah adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria di hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan dalam program Mesbah Keluarga. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul 12 suku Israel di Kitab Wahyu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang malam hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan itu seringkali mendukakan hati-Mu. Roh Kudus, beri kami kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu, agar kehidupan kami dari hari ke hari menjadi bertambah baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Berbicara mengenai 12 suku Israel, sering kita tidak terlalu memperhatikan terdiri dari suku apa saja. Karena di dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa 12 suku itu berasal dari keturunan Yakub. Jadi setiap kali Alkitab menyatakan 12 suku Israel, maka pikiran kita sudah pasti tertuju pada keturunan Yakub tersebut, ya, atau yang disebut dengan 12 suku Israel yang mula-mula. Dan pada malam hari ini ada baiknya kita akan belajar sedikit lebih dalam lagi mengenai ke-12 suku Israel tersebut. Alkitab mencatat 12 suku mula-mula Israel itu memang adalah keturunan Yakub, ya. Kejadian 35 ayat 23 sampai 26. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, dan Zebulon. 24. Anak-anak Rafael ada Yusuf dan Benyamin. 25. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. 26. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Paddan Aram. Jadi nama-nama anak-anak Yakub adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Asyer, ya. Inilah 12 suku Israel yang mula-mula tersebut. Kalau kita memperbandingkan ke-12 suku yang baru saja saya ucapkan tadi dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu 7 dari ayat 4 sampai 8, di mana dikatakan bahwa mereka dimeteraikan adalah 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Maka dapat kita lihat pada ayat kelima, yaitu hanya terdiri dari suku Yehuda, Ruben, dan Gad. Pada ayat ke-6, suku Asyer, Naftali, dan Manasye. Ayat ke-7 dari suku Simeon, Lewi, dan Isahar. Ayat ke-8 dari suku Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi ada perbedaan di antara kedua ayat tadi, yaitu pada asal mula 12 suku Israel, yaitu pada tadi kita Kejadian 35 ada suku Dan, ya. Sedangkan di Wahyu suku Dan itu tidak ada dan diganti dengan suku Manasye. Seharusnya dengan hilangnya suku Dan, maka suku Israel menjadi 11 bukan 12 lagi, ya. Mengapa suku Bani Yusuf bisa memperoleh 2 jatah di dalam 12 suku tersebut? Karena anak Yusuf yaitu Manasye dan Efraim telah diangkat menjadi anak oleh Yakub, ya. Dengan demikian mereka mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak Yakub lainnya, walaupun sebenarnya mereka adalah cucu dari Yakub. Kejadian 48 ayat 5. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Efraim dan Manasye mempunyai kedudukan atau hak yang sama seperti Ruben dan Simeon, yaitu anak-anak daripada Yakub, ya. Itulah sebabnya ketika Bani Yusuf mendapatkan jatah tanah, maka itu diberikan kepada kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa masih tertulis Bani Yusuf? Bukankah seharusnya Bani Yusuf sudah terwakili oleh Bani Manasye dan Bani Efraim? Karena Yusuf hanya mempunyai 2 anak saja.
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti asal mula pembagian tanah di tanah perjanjian. Tanah perjanjian dibagi atas 12 suku, dan kita harus ingat bahwa keturunan Yusuf diwakili oleh 2 bani, yaitu Bani Manasye dan Bani Efraim. Dengan demikian nama Bani Yusuf diwakili oleh kedua bani tersebut. Kalau begitu jumlah sukunya menjadi 13, bukan? Ya, benar, jumlah sukunya memang ada 13, tetapi untuk pembagian tanahnya tetap terhadap 12 suku, karena suku Lewi tidak mendapatkan bagian, ya. Sedangkan untuk Bani Yusuf, seperti tadi sudah saya katakan, mendapat 2 jatah, yaitu untuk Bani Manasye dan Bani Efraim, ya. Yosua 14 ayat 4. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri ini selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalannya untuk ternak dan hewan mereka. Jika kita membaca dengan teliti di Wahyu 7 ayat 4-8, memang ada sedikit perbedaan yang mengharuskan kita untuk lebih menggali, harus lebih mendalami lagi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Karena tertulis suku Manasye dan Yusuf, seharusnya ditulis suku Manasye dan Efraim yang benar, ya. Dan juga Allah menghilangkan suku Dan, ya. Tentu ada alasan yang sangat kuat ketika Allah berfirman, ya. Dan kita juga tahu bahwa bagian bagi Manasye adalah yang terbesar. Bahkan Tuhan membagi suku ini menjadi 2 bagian, yaitu setengah Bani Manasye yang tinggal di tanah perjanjian, dan setengah lagi Bani Manasye juga yang tinggal di seberang Sungai Yordan. Nah, setengah suku yang diwakili di seberang Sungai Yordan, yaitu di bagian timur daripada tanah perjanjian, inilah yang mewakili atau disebut dengan Bani Yusuf, ya. Dan makanya disebut dengan Manasye bin Yusuf, ya. Bilangan 32 ayat 33. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Jadi kita harus membedakan antara Bani Manasye yang tinggal di seberang Sungai Yordan dengan Bani Manasye yang tinggal di tanah Kanaan, dengan pemimpin mereka yang juga bernama Manasye, yang merupakan anak sulung dari Yusuf. Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dengan demikian sekarang kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan dengan mencantumkan Bani Yusuf dan Bani Manasye. Karena hanya mereka yang merupakan keturunan langsung dari Yakub, sehingga ketika Bani Efraim dan Bani Dan dimusnahkan, maka kedua suku Manasye tersebut itulah yang menggantikan posisi mereka. Kemudian permasalahannya adalah Tuhan menghilangkan suku Dan dan Efraim di dalam surga yang nantinya akan bertindak sebagai hakim. Mari kita telusuri mengapa Allah sampai berbuat demikian. Apa yang telah dilakukan oleh kedua suku tersebut sampai akhirnya Allah menghapus kedua bani tersebut, ya. Kita akan membahas mengenai Bani Dan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa perpecahan kerajaan Salomo itu mengakibatkan kerajaan terpecah, ya. Perebutan kekuasaan antara Yerobeam dengan Rehabeam mengakibatkan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa.
Rehabeam akhirnya menjadi raja di selatan, ya, dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem. Sedangkan Yerobeam itu menjadi raja di kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria, ya. Dan hal ini dapat kita baca di kitab 1 Raja pasal 12, ya. Karena sudah menjadi kebiasaan bangsa Israel, mereka akan beribadah di bait Allah yang berada di Yerusalem. Maka Raja Yerobeam takut kalau rakyat yang ada itu, yang ada di utara itu maksudnya tidak akan lagi mendukungnya lama-kelamaan dan akan berbalik kepada Raja Selatan, yaitu Raja Rehabeam, ya. Dan untuk menyaingi bait Allah tersebut, maka Raja Yerobeam membuat 2 lembu emas. Dan hal ini dapat kita baca di 1 Raja 12 ayat 28 sampai 29. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan dia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lainnya ditempatkan di Dan. Dengan menempatkan berhala lembu emas itulah yang menyebabkan suku Dan atau Bani Dan menyembah berhala, ya. Dan ini tentu saja jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjatuhkan hukumannya. Keluaran 29 ayat 20. Maka Tuhan tidak mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya. Pada waktu itu segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka yang membuat murka Tuhan, maka hukuman dari Tuhan adalah menghapus namanya dari kolong langit. Atau dengan perkataan lain, Tuhan akan membinasakan mereka yang terus berdosa. Karena suku Dan telah menyebabkan kemarahan Tuhan, maka akhirnya suku Dan dihapuskan namanya dari kolong langit ini. Dan otomatis karena namanya di bumi saja sudah tidak ada, maka tentu Tuhan juga akan menghapuskan namanya di sorga. Demikian juga dengan Efraim. Hosea 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa Bani Efraim ini merupakan Bani yang cukup besar di kerajaan utara. Bahkan yang menjadi raja juga berasal dari suku Efraim tersebut, yaitu Yerobeam. Dan Yerobeamlah yang membuat suku Dan suku Efraim jatuh ke dalam dosa besar, yaitu dengan menyembah patung jantan lembu emas. Karena salah satu lembu emas itu ditaruh di kota Betel, ya, kota di mana suku Efraim tinggal. Yosua 16 ayat 1. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf atas mereka mulai sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun dan yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Inilah daerah daripada suku Efraim, di mana kota Betel termasuk bagian daripada suku atau Bani Efraim. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan hal ini harus ditafsirkan bahwa segala janji Tuhan itu pastilah terjadi. Dan tentu janji itu tidak hanya yang bersifat positif saja yang merupakan berkat, tetapi janji Tuhan yang negatif juga yang berupa kutukan atau hukuman, ya. Itu tidak boleh kita hanya menafsirkan berkatnya saja, tetapi juga kutuk atau hukumannya. Akhirnya Tuhan menghapuskan kedua suku tersebut, yaitu suku Dan dan Efraim. Kalau kita lihat berbagai peristiwa di dalam perjanjian lama, di mana murka Tuhan dinyatakan karena adanya perbuatan jahat manusia, yaitu seperti air bah,
pemusnahan kota Sodom dan Gomora sampai pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dan yang akan datang adalah datangnya masa penghakiman. Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut? Tetaplah kita harus hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Sebab walaupun Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih, dan seterusnya, dan tetapi ingat juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Artinya apa? Artinya Tuhan akan memberikan berkatnya kepada mereka yang benar hidupnya di hadapan Tuhan, dan sebaliknya akan memberikan hukuman kepada mereka yang hidupnya berdosa. Demikian juga banyak orang-orang yang sudah merasa aman akan janji-janji Tuhan, tetapi mereka lupa bahwa janji-janji itu harus terus dijaga. Jangan sampai janji tersebut dibatalkan atau ditarik dari perilaku kita, seperti yang dialami oleh suku Dan maupun suku Efraim. Ya. Untuk memberikan gambaran, makanya saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang lain lagi ya. Misalnya jika kita ingin ke Amerika, tentu kita membutuhkan visa kunjungan ke Amerika tersebut, dan kita dapat meminta visa tersebut di kedutaan Amerika. Apabila kita sudah memperoleh visa tersebut, ya setelah kita menanya jawab, interview dan sebagainya, ya tentu si interview dari kedutaan itu akan melihat bahwa apakah si calon yang meminta visa itu memang memenuhi syarat atau tidak. Ya, kalau memenuhi syarat diberikan, kalau tidak akan ditolak. Katakanlah kita menerima atau boleh memenuhi syarat untuk menerima visa tersebut. Nah, selama visa itu ada di tangan kita, tentu kita boleh pergi ke Amerika. Tetapi kalau di dalam masa di mana visa tersebut berlaku, kemudian kita melakukan suatu perbuatan, katakanlah tindak pidana, sehingga kita harus menjalani hukuman, visa tersebut bisa ditolak. Ya, pemerintah Amerika tidak perlu meminta persetujuan daripada si penerima visa. Ya, karena apa? Karena pemerintah menganggap bahwa yang menerima visa sudah menyalahi atau tidak menepati janjinya untuk berkelakuan baik. Ya, jadi itu perumpamannya. Ya, jadi tidak ada keharusan pemerintah Amerika harus memegang janjinya terus-menerus, sedangkan si penerima visa bebas berbuat sekehendak hatinya. Demikian juga dengan janji Tuhan. Ingat, kitab suci kita disebut perjanjian. Ya, artinya hukum-hukum yang mengatur dalam perjanjian itu harus kita taati. Kalau kita taati, barulah janji Tuhan itu berlaku, atau sebagai imbalannya kita boleh menerima janji Tuhan. Ya, inilah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah ditaburkan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari makin berkenan dan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman Tuhan. Kini saatnya kembali kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan beberapa pujian kembali. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Sanjung kuasa-Mu nyata
sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita lebih mengimani pujian dan penyembahan. Allah yang kudus, Amin. Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu kami menyembah. Sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Benar Tuhan, Engkau-lah yang termulia dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh menyukakan hati Tuhan. Inilah jemaat yang terakhir, inilah pujian yang terakhir jemaat Tuhan yang terkasih, Abba Bapa. Bagiku
dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Selamanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan kehebatan. Aku nak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba
setia kepadamu. Demikianlah ibadah mesbah keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.